Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali, tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali, betul nggak? Dan tidak diuraikan berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu nggak ada. Hanya aqimus sholah saja. Dari mulai surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu saja, yuqimunas shalat, aqimus shalah. Ada aqimus shalat li duluki syamsi, ada lagi aqimus shalat li dzikri, tapi tidak dijelaskan. Segudang, bahkan kajian kitab fikih, ya, Fiqhul Madzhabul Arba'ah 6 jilid, itu hampir 2 jilid bab sholat semuanya. Kenapa terlalu besar ini? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Kalau mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sholat, faqad haddamaddin, berarti menghancurkan agama. Lalu hadis lagi, inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu, nanti di hari kiamat yang pertama-tama dihisab amalan kamu adalah sholatmu. Apabila sholatmu nggak benar, maka semua amal kebaikanmu nggak ada yang diterima. Ini betul-betul sepertinya sholat itu menjadi kerangka besar dalam beragama. Betul nggak begitu? Iya. Ternyata di dalam Al-Qur'annya malah yang menjadi tolok ukur bukan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Fawailun lil, jadi artinya kalau kamu tidak melihara anak yatim, tidak ngasih orang miskin, sholatmu dibayar dengan well. Kebalik gitu. Sing bener nih, hadis apa Quran? Jadi artinya bahwa streamline dalam beragama, menurut Al-Quran, beragama itu lebih mementingkan keadilan sosial dan supremasi hukum daripada ritual-ritual. Ritual ini sebetulnya hanya pelatihan membangun jiwa kita, betul nggak? Dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya, hajinya, itu membangun kepedulian sosial. Yuk kita uraikan sebentar. Setiap hari kita berjamaah 5 kali di musala atau di masjid. Setiap blok ada musala, betul nggak? Ketemu 5 hari, terjadi komunikasi yang intensif. Dulu belum ada HP, Pak. Pertemuan fisik langsung. Artinya kondisi yang ada di desa masing-masing, kita tahu siapa yang mati, siapa yang sakit, siapa yang datang, siapa yang pergi, tahu semua kan? Karena tiap hari ketemu, salaman tiap hari, sehari 5 kali, betul nggak? Orang seminggu sekali kita rapat satu desa, jatuhnya hari Jumat, dikasih pengarahan. Pidato pertama itu menyampaikan laporan pembangunan minggu yang kemarin. Pidato yang kedua menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang akan datang. Ternyata masih banyak, dulu, sekarang udah berubah. Dulu khotbah harus pakai bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Di masjid sini pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia? Jawa, ya wis bagus. Masih banyak masjid yang khotbahnya pakai bahasa Arab. Karena ini ibadah mahdah, ya harus pakai bahasa Arab. Seperti sholat juga pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia tuh. Ya harus Allahu Akbar, nggak boleh Allah Maha Besar,
Gusti nu Maha Agung nggak ada. Ya nggak boleh, harus berbahasa Arab. Jadi khotbahnya juga begitu. Nah sekarang kalau imamnya khotibnya pakai bahasa Arab, kenapa makmumnya pada ngantuk? Orang ngerti. Terus apa? Bayangkan, kita masuk masjid, andaikan seorang sekda atau pejabat atau dan ramil atau bupati datang terlambat, boleh nggak menyingkir orang di depan untuk bupati ke depan? Ada nggak aturannya di masjid orang kaya di depan, miskin di belakang? Ada nggak aturannya pejabat di depan, rakyat di belakang? Nggak ada. Aturannya siapa sing tekane ulu, doloke ning tekane kari ning gore. Untuk apa? Pembauran. Dan coba kita rasakan dalam diri kita. Hei orang kaya, ketika engkau masuk masjid, masih ingatkah engkau kaya? Lupa. Percayalah. Hei orang miskin, apakah engkau kecil hati, minder, berdampingan orang kaya? Tidak. Dia lupa jadi orang miskin. Itu kesetaraan dibangun setiap saat di dalam agama Islam kita ini. Paham dikit-dikit? Zakat 10%, bukan palang, 10% atau 5% atau 2,5%, itu untuk kepedulian sosial. Betul enggak? Puasa untuk membangun cinta kasih kepada mereka yang miskin, merasakan sendiri betapa sakitnya orang lapar itu. Semuanya kepedulian sosial. Itu yang jadi persoalan. Andaikan Islam itu dibalik sekarang, ibadah sosial kita utamakan daripada seremonial dan ritual, saya kira bangsa ini akan makmur semuanya. Betul nggak? Masa ibadah umroh tiap tahun, tetangganya anak yatim nggak sekolah dibiarkan saja?